Pernah nggak kamu berpikir esensi kehidupan ini apa sih? Tujuannya apa kita dihidupkan? Kadang kita lihat kok hidup orang bisa enak. Kenapa kita tidak? Apa bedanya kita dengan orang lain? Apa yang membuat takdir kehidupan kita bisa berbeda dengan orang lain? Katanya Tuhan itu adil. Kenapa Tuhan bisa memberi mereka bahagia dan aku tidak? Jika kamu terus memikirkan hal itu, kamu tidak akan menemukan jawabannya. Karena jawabannya ada pada dirimu sendiri. Pernah nggak kamu merasa deja vu akan suatu hal atau tempat? Itu bukan suatu kebetulan, bisa jadi itu mengingatkan kamu tentang kehidupan kamu sebelumnya. Singkatnya, apa yang kamu alami di kehidupan kamu saat ini adalah buah hasil dari kehidupanmu sebelumnya. Jika kamu sekarang pernah ditipu uang miliaran, berarti kemungkinan di kehidupanmu sebelumnya, kamu pernah mencurinya dari seseorang yang diambilnya kembali di kehidupan sekarang. Lalu yang mencuri uangmu sekarang, apakah mungkin akan dicuri lagi di kehidupan yang akan datang? Bisa jadi tidak perlu menunggu di kehidupan yang akan datang. Jika dia sudah membayarnya di kehidupan sekarang, dengan kehilangan sesuatu yang berharga juga. Itu artinya kau belum lunas membayar karmamu di kehidupanmu sebelumnya. Tetapi ragamu sudah mati, jadi jiwamu tetap akan membayarnya di kehidupan sekarang. Karena jika kita mati, yang mati itu hanya raga. Jiwa kita, akan terlahir kembali dan memetik semua hasil kehidupan kita sekarang. Tapi bukankah sebelum kita hidup kita dilihatkan, bagaimana kehidupan kita dan roh kita ditanya sedia atau tidak? Kalau begitu, mari kita lihat berita. Berita mengerikan seperti orang yang dimutilasi badannya masuk dalam koper. Ada juga yang dihamili ayah kandungnya sendiri. Dan masih banyak cerita yang mengerikan lainnya. Kamu pikir korban itu masih mau dilahirkan ke dunia setelah tahu seperti itu cerita hidupnya? Sekarang kamu paham dan yakin bahwa apa yang kita alami di dunia saat ini adalah buah hasil apa yang sudah kita lakukan dulu. Jadi jangan pernah mengeluh atau membenci kehidupan, karena pada dasarnya kau sendiri yang menciptakan cerita hidupmu. Ikhlas dan berbahagialah dalam menjalaninya, karena percuma kau tidak akan bisa menghindarinya. Orang yang mencurangi hidup, maka kehidupan berikutnya dialah yang akan menjadi korban kecurangan orang. Lalu ada yang tidak sanggup lalu mengakhiri hidupnya, dan dia pikir itu sudah benar-benar berakhir. Padahal dia akan tetap membayarnya dia kehidupan dia berikutnya. Jadi yang bisa kau lakukan adalah ingat, jika suatu yang buruk terjadi padamu, berarti kau sedang membayar karmamu. Jika suatu yang baik pun, itu adalah karma baikmu. Itulah wujud keadilan semesta. Jadi setiap ingin menyakiti orang, ingat kau akan merasa tersakiti berkali lipat nantinya. Berbuat baiklah. Itu untuk dirimu sendiri jika tidak bisa baik dengan orang lain. Cukup tidak berbuat jahat. Semoga kita semua sadar akan esensi kehidupan ini dan tidak lagi bertanya-tanya mau dibawa kemana hidup ini. Karena sejatinya, hidup ini adalah sebuah pengulangan yang akan terus terjadi entah sampai kapan. Ingat, jika kita mati itu hanya raga kita yang mati. Jiwanya akan tetap hidup kembali, memainkan perannya kembali dengan karakter yang berbeda, tapi aktor yang sama. Jadi tidurlah dengan tenang sekarang, tidak perlu lagi overthinking. Berharap saja kesialan kemarin-kemarin adalah karma buruk yang sudah kau tebus dan semoga sudah lunas. Jadi kau bisa menikmati sisa hidupmu dengan tenang. Tapi jika masih terjadi hal buruk, anggap saja kau habiskan semua karma burukmu di kehidupan sekarang, agar di kehidupan berikutnya kau bisa jadi aktor yang kamu mau. Sebagai contoh, kamu lihat aktor atau artis yang terkenal yang kamu idolakan. Kamu pasti berpikir enak banget hidup.
Jadi dia sudah membayar lunas karma buruknya dengan ikhlas dan menjadi baik di kehidupannya sebelumnya. Itu kenapa sekarang dia tinggal memetik hasilnya. Jadi bayangkan saja, jika kamu ingin jadi seperti dia di kehidupan kamu berikutnya, maka kau juga harus jadi baik dan ikhlas. Di kehidupan sekarang, bisa jadi kau akan menjadi seseorang yang diidolakan di kehidupan berikutnya. Jadi mulai sekarang berpikirlah baik dan berbuatlah baik bukan untuk orang lain tapi untuk dirimu sendiri nantinya. Siapa kau nantinya? Ditentukan kau sekarang. Mari nikmati hidup dengan ceria mau apapun yang datang. Hadapi dengan senyuman karena kamu sudah paham itu hanya sebuah balasan. Terima kasih buat kamu yang masih berjuang dan tidak menyerah dengan sebuah cobaan atau balasan. Karena kamu termasuk manusia yang telah menemukan esensi sejati kehidupan. Terima kasih juga sudah berkunjung ke channel ini. Komen jika kamu pernah merasakan hal yang sama. Mari berbagi cerita kepada sesama yang mengalaminya. Sampai jumpa di video selanjutnya.